Selamat pagi, perkenalkan saya Agriati Sulpa dari kelas A dengan NIM 182704007 dengan mata kuliah analisa pangan. Nah, adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar lemak. Langsung saja. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid yang secara umum diartikan sebagai trigliserida yang dalam kondisi suhu ruang berada dalam keadaan padat. Lemak pangan merupakan komponen yang heterogen. Oleh karena itu, analisis terhadap komponen penyusun lemak menjadi sangat kompleks. Metode analisis kadar lemak ada beberapa. Yang pertama yaitu metode Soklet, yang kedua metode Babcook, yang ketiga metode modifikasi Babcook, dan yang keempat metode hidrolisis asam. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas dua materi yaitu metode Soklet dan metode Babcook. Langsung saja, prinsip metode Soklet yaitu lemak diekstrak dengan pelarut dietil eter atau pelarut lemak lainnya. Setelah pelarut diuapkan, lemaknya dapat ditimbang dan dihitung persentasenya. Reaksi yang digunakan yaitu pelarut lemak yaitu dietil eter atau petroleum eter atau N-heksana. Adapun peralatan yang digunakan yaitu alat ekstraksi Soklet lengkap dengan kondensor dan labu lemak. Yang kedua alat pemanas listrik atau penanas uap. Yang ketiga oven. Yang keempat timbangan analitik. Yang kelima saringan Trimble atau kertas saring, dan yang terakhir yaitu kapas. Adapun prosedur kerja dari metode Soklet yaitu yang pertama pengeringan labu lemak bersuhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, pendinginan labu lemak dalam desikator selama 15 menit. Yang ketiga, sampel ditimbang sebanyak kurang lebih 5 gram. Yang keempat, penghalusan sampel. Yang kelima, penimbangan sampel. Yang keenam, penimbangan labu kosong. Yang ketujuh, pembungkusan sampel dalam selongsong. Yang kedelapan, rangkaian alat ekstraksi Soklet. Yang kesembilan, pemasukan sampel ke dalam Soklet. Yang ke-10, pemasukan heksan dalam Soklet kurang lebih 1/2 siklus. Yang ke-11, pengekstraksian selama 6 jam. Yang ke-12, pemisahan heksan dan hasil ekstraksi 50 rpm dengan suhu 69 derajat Celcius. Yang ke-13, pemanasan dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang ke-14, pendinginan labu lemak dalam desikator selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu penimbangan hasil ekstraksi. Selanjutnya yaitu perhitungan kadar lemak, yaitu kadar lemak sama dengan berat lemak per berat sampel dikali 100% atau sama dengan B dikurang A per berat sampel dikali 100%. Nah, adapun pada gambar di atas diperlihatkan mengenai rangkaian ekstraksi lemak metode Soklet. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian analisis metode Soklet, diantaranya yaitu ukuran partikel sampel, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Makin kecil ukuran sampel, maka kontak permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Yang kedua yaitu metode Babcook. Analisis kadar lemak dengan metode Babcook digunakan untuk menentukan kadar lemak, contohnya cair atau pasta. Metode ini sering digunakan untuk penetapan kadar lemak susu dan santan, di mana prinsipnya itu lemak dalam susu berada dalam bentuk emulsi. Emulsi ini dihancurkan dengan menggunakan H2SO4 dan dengan menggunakan sentrifuse dan atau pemanasan. Lemak dalam susu dapat dipisahkan dan dapat diukur kadarnya pada botol yang telah dikalibrasi, yaitu botol Babcook. Pereaksinya yaitu H2SO4 tekat dengan berat jenis 1,80 sampai 1,83. Peralatan yang digunakan yaitu penanas air atau water bath, pipet volumetrik, sentrifuse yang dilengkapi dengan pemanas, botol Babcook standar skalanya 0 sampai 8% dengan kapasitas 18 gram. Adapun pada gambar diperlihatkan mengenai botol Babcook. Selanjutnya itu
prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada metode ini meliputi pipet 17,6 ml susu bersuhu 22 derajat Celcius, lalu masukkan ke dalam botol Babcock. Tambahkan 17,5 ml H2SO4 pekat bersuhu 22 derajat Celcius. Yang ketiga, kocok dengan cara rotasi sampai seluruh susu larut semuanya, hilang. Yang keempat, tempatkan botol Babcock ke dalam alat sentrifuge bersuhu 60 derajat Celcius. Lakukan sentrifuge pada 700 sampai 1000 rpm selama 5 menit. Yang kelima, tambahkan air panas 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai batas skala terbawah sentrifuge lagi selama 2 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Yang keenam, tambahkan lagi air panas 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai sedikit di bawah batas skala teratas sentrifuge lagi selama 1 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Yang ketujuh, tempatkan botol Babcock dalam penangas air 55 sampai 60 derajat Celcius sampai batas skala teratas berada di bawah permukaan. Biarkan selama 5 menit. Yang kedelapan, ambil botol dari penangas, ukur tingginya komponen lemak yang terbentuk di bagian atas botol. Yang selanjutnya itu hitungan kadar lemak. Kadar lemak sama dengan volume lemak yang dibentuk. Demikianlah pemaparan saya mengenai analisis kadar lemak dengan 2 metode, yaitu metode Socklet dan metode Babcock. Sekian dan terima kasih.